Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggreni Permatasari dengan NIM 23010120140189 dari kelas Ilmu Pemulihan Ternak D dengan asisten pembimbing Kak Noval Alfalah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari data dummy yang telah saya buat kemarin yang meliputi nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Simak terus video penjelasannya ya. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh sifat yang diturunkan dari induk ke anaknya. Dari hasil perhitungan data di atas, diperoleh nilai heritabilitas bobot badan itik 0,7108 dan heritabilitas berat telur itik sebesar 0,6214. Dari hasil kedua nilai heritabilitas tersebut, dapat terlihat bahwa masih berada dalam rentang nilai heritabilitas yang dimana berkisar antara 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Abrianto et al. Tahun 2017 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas memiliki rentang antara 0 sampai 1. Nilai heritabilitas bobot badan dan berat telur itik tersebut tergolong tinggi atau high heritable karena nilainya melebihi 0,30. Nilai heritabilitas dikategorikan rendah apabila memiliki nilai 0 sampai 0,15. Dikategorikan sedang apabila memiliki nilai 0,15 sampai 0,30 dan dikategorikan tinggi apabila nilainya lebih dari 0,30. Nilai heritabilitas yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa suatu sifat memberikan respon yang baik terhadap perlakuan seleksinya. Sedangkan apabila nilai heritabilitas rendah akan menunjukkan bahwa respon seleksi akan lambat. Nilai heritabilitas dapat meningkat seiring menurunnya ragam lingkungan dan meningkatnya ragam genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Jamila et al. Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pada nilai heritabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa keragaman yang muncul pada karakter tersebut disebabkan karena faktor lingkungan yang menurun dan faktor genetik yang meningkat. Nilai heritabilitas yang rendah dipengaruhi oleh menurunnya ragam genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Kristamtini et al. Tahun 2016 yang menyatakan bahwa nilai heritabilitas yang rendah menunjukkan faktor lingkungan lebih berperan dalam mengendalikan suatu sifat dibandingkan dengan faktor genetiknya. Untuk pembahasan kedua yaitu korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan suatu hubungan yang menghubungkan suatu sifat dengan sifat lainnya secara genetik. Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai korelasi genetik bobot badan itik dan berat telur itik sebesar min 0,6860 yang termasuk ke dalam rentang negatif. Dari hasil nilai korelasi genetik tersebut, dapat dilihat bahwa masih berada di dalam rentang nilai korelasi genetik, yang dimana rentangnya berkisar antara min 1 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahmud dan Yuli tahun 2020 yang menyatakan bahwa nilai korelasi genetik memiliki rentang nilai berkisar dari min 1 sampai 1. Estimasi nilai perhitungan korelasi genetik dibagi menjadi 4 kemungkinan, antara lain yaitu positif tinggi, positif rendah, negatif tinggi, dan negatif rendah. Nilai korelasi genetik yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain dan begitu pula sebaliknya. Korelasi genetik dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Hal ini sesuai dengan pendapat Talupere dan Katipana tahun 2014 yang menyatakan bahwa faktor internal yang mempengaruhi nilai korelasi genetik adalah gen pleiotropy dan gen linkage yang merupakan gen simultan untuk menghasilkan pertumbuhan pada karakteristik individu dan berpengaruh pada korelasi genetik. Sedangkan untuk faktor eksternalnya yang mempengaruhi nilai korelasi genetik, salah satunya adalah jumlah data yang diambil. Hal ini sesuai dengan pendapat Sumadi et al. Tahun 2014 yang menyatakan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi nilai korelasi genetik yaitu jumlah sampel data yang diambil dan keragaman lingkungan yang berbeda. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performance ternak mulai dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya. Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas yaitu 0,0002 dan nilai repeatabilitas dalam kelas sebesar 0,1114
yang termasuk dalam kategori repeatabilitas rendah karena nilainya kurang dari 0,2. Dari hasil nilai repeatabilitas tersebut, dapat dilihat bahwa masih berada di dalam rentang nilai repeatabilitas, yang dimana rentangnya berkisar dari -1 sampai 1. Nilai repeatabilitas yang mendekati angka 1 menunjukkan bahwa sifat tersebut dapat diulang pada periode berikutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Sitanggang tahun 2018 yang menyatakan bahwa apabila nilai repeatabilitas yang diperoleh mendekati nilai 1, maka individu tersebut dapat mengulang kemampuannya selama dia hidup. Nilai repeatabilitas yang berbeda-beda dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya yaitu jumlah data yang dianalisis. Hal ini sesuai dengan pendapat Lee et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas yang bervariasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu lama studi atau penelitian, jumlah data yang dianalisis, dan model yang digunakan. Dari hasil perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas bobot badan itik bernilai 0,7108 dan nilai heritabilitas berat telur itik bernilai 0,6214. Hal ini menunjukkan bahwa nilai heritabilitas ini tergolong tinggi, yang artinya mempunyai hubungan sangat nyata antara nilai fenotipik dengan nilai pemuliaan. Nilai korelasi bobot badan itik dan berat telur itik ini sebesar -0,6860 dan termasuk ke dalam rentang yang berkategori tinggi negatif, yang artinya bahwa perbaikan pada sifat pertama justru akan menurunkan prestasi pada sifat yang kedua. Pada hasil perhitungan di atas, nilai repeatabilitas antar kelas bernilai 0,0002 dan nilai repeatabilitas dalam kelas yang bernilai 0,0445. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan ternak untuk mengulang sifat produksinya tergolong rendah. Berikut merupakan sumber pustaka yang saya gunakan dalam mengerjakan bagian pembahasan. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.